Oh, really? That's hilarious. I can't believe he said that. He always cracks me up, yeah. I can't believe this happened. Hurts so much. Please don't leave me alone. I don't know how much longer I can hold on. We have to do something now before it's too late. Aku tahu ini sulit, tapi kita harus saling percaya. Jika kita bersama, kita pasti bisa melewati ini. Ini adalah kisah cinta di keluarga baru. Sebuah drama yang dimulai ketika Lin Toyon pindah ke rumah suaminya, Han Yus. Keluarga besar Han menyambutnya dengan senyum dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Han Yus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya, Han Mei-ling, tidak pernah benar-benar menerimanya. Bagi mereka, Lin Kayon hanyalah seorang gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke dalam keluarga terpandang. Namun, Hues mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, ia tetap berdiri di samping Lin Kayon. Hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan yang panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan tajam Mei-ling seolah menguliti setiap gerakan Lin Kyon. Namun, Huse terus menggenggam tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Kayon tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh dengan aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan yang kejam. Dia harus kuat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk cintanya pada US. Waktu berlalu, dan hubungan Lin Kuyon dengan US semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah di tengah kemegahan rumah yang terasa dingin itu. Minum teh bersama di teras saat senja, memasak makan malam sederhana berdua di dapur besar, atau sekadar menonton hujan dari jendela kamar mereka. Momen-momen kecil itu adalah sumber kekuatan Lin Chon, pengingat bahwa cintanya adalah nyata. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Han Mei-ling, yang semakin tidak menyukai kedekatan mereka, mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya. Mei-ling mulai mempertemukan Ues dengan Putri dari teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Xia Leon, yang sejak kecil memang secara tidak langsung dijodohkan dengan Wei. Mei-ling berharap kehadiran Xia Leon bisa membuat Uje sadar akan kesalahannya memilih Lin Chuyin. Suatu malam, hati Lin Kayon hancur berkeping-keping. Ia melihat Uzo sedang berbicara dengan Xia Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu terlihat sempurna, seolah mereka adalah dua orang yang ditakdirkan bersama. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Hues tidak akan mengkhianatinya. Tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status yang begitu besar membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Kyon menahan air matanya, mencoba untuk tetap kuat di depan suaminya. Namun, Uze menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kyon dari belakang dan berbisik lembut, "Tidak ada satupun wanita di dunia ini yang bisa menggantikan posisimu di hatiku." Kata-kata tulus itu membuat hati Lin Kayon luluh. Ia merasa aman dalam pelukan suaminya. Namun, ancaman dari keluarga Han tetap menggantung seperti bayangan gelap, siap menelan kebahagiaan mereka kapan saja. Konflik memuncak ketika Mei-ling berhasil menggali masa lalu Lin Koyon. Ia mengetahui bahwa ayah Lin Chon pernah bangkrut dan meninggalkan banyak utang. Fakta ini membuat Mei-ling semakin yakin bahwa Lin Kayon hanyalah seorang wanita licik yang mengincar kekayaan keluarga Han. Ia menggunakan informasi ini untuk menyerang Lin Kayon di depan seluruh keluarga, mempermalukannya, dan menuduhnya sebagai penipu. Lin Kayon merasa terpojok, sendirian, dalam keputusasaan. Semua tatapan menuduhnya, dan tidak ada satupun yang membelanya. Bahkan, Huse saat itu sedang tidak ada di rumah, merasa kalah dan lelah. Ia menulis sebuah surat perpisahan, mengemasi tasnya, dan diam-diam memutuskan untuk pergi dari rumah itu, meninggalkan cinta
dan kehidupannya yang baru. Namun, saat ia melangkah keluar pintu, Use tiba-tiba pulang. Ia melihat Lin Koyon dengan tas di tangannya dan surat di atas meja. Wajahnya pucat pasi. "Kamu mau kemana?" tanyanya dengan suara bergetar. Yue segera membaca surat itu dan hatinya hancur. Ia tidak percaya ibunya bisa sekejam itu. Tanpa ragu, ia menarik Lin Chon ke dalam pelukannya dan berkata, "Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Aku yang akan menyelesaikan ini." Ues kemudian membawa Lin Chon menghadap ibunya, menggenggam tangannya erat. Dengan suara tegas, ia menyatakan bahwa jika ibunya tidak bisa menerima Lin Chon sebagai istrinya, maka ia akan meninggalkan segalanya, termasuk statusnya sebagai pewaris keluarga Han. Ancaman Ues membuat Mei Ling terkejut. Ia tidak pernah menyangka putranya akan berani melawannya sejauh itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat cinta yang begitu besar di mata putranya. Sementara itu, kakek Han, kepala keluarga yang selama ini hanya diam mengamati, akhirnya angkat bicara. Ia melihat ketulusan Lin Chon dan keberanian Ues. Dengan bijaksana, ia berkata bahwa kebahagiaan cucunya adalah yang terpenting. Restu dari sang kakek mengubah segalanya. Meskipun Mei Ling masih belum sepenuhnya menerima, ia tidak lagi bisa menghalangi hubungan mereka secara terang-terangan. Perlahan tapi pasti, Lin Kayon mulai menemukan tempatnya di keluarga Han dengan dukungan Ues dan kakek. Ia mulai menunjukkan kemampuannya, bukan sebagai menantu dari keluarga kaya, tetapi sebagai individu yang cerdas dan berbakat. Ia membantu mengelola beberapa proyek amal yayasan keluarga dan membuktikan bahwa nilainya tidak diukur dari latar belakang keluarganya. Senyum dingin Han Mei Ling perlahan mulai mencair. Berganti dengan rasa hormat yang tak terduga, kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati, jika diperjuangkan, mampu meruntuhkan tembok setinggi apapun. Bahkan, tembok gengsi dan status sosial. Mereka akhirnya menemukan kebahagiaan mereka. Bukan dalam kemewahan, tetapi dalam kepercayaan dan cinta yang mereka bangun bersama. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh, really? That's hilarious. I can't believe he said that. He always cracks me up, yeah. I can't believe this happened. Hurts so much. Please don't leave me alone. I don't know how much longer I can hold on. We have to do something now before it's too late. Aku tahu ini sulit, tapi kita harus saling percaya. Jika kita bersama, kita pasti bisa melewati ini. Ini adalah kisah cinta di keluarga baru. Sebuah drama yang dimulai ketika Lin Toyon pindah ke rumah suaminya, Han Yus. Keluarga besar Han menyambutnya dengan senyum dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Han Yus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya, Han Mei Ling, tidak pernah benar-benar menerimanya. Bagi mereka, Lin Kayon hanyalah seorang gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke dalam keluarga terpandang. Namun, Ues mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, ia tetap berdiri di samping Lin Kayon. Hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan yang panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan tajam Mei Ling seolah menguliti setiap gerakan Lin Kyon. Namun, Use terus menggenggam tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Kayon tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh dengan aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan yang kejam. Dia harus kuat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk cintanya pada Ues. Waktu berlalu, dan hubungan Lin Kuyon dengan Ues semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah di tengah kemegahan rumah yang terasa
dingin itu, minum teh bersama, di teras saat senja, memasak makan malam sederhana, berdua di dapur besar, atau sekadar menonton hujan dari jendela kamar mereka. Momen-momen kecil itu adalah sumber kekuatan Lincoln, pengingat bahwa cintanya adalah nyata. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Han Mei-ling, yang semakin tidak menyukai kedekatan mereka, mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya. Mei-ling mulai mempertemukan Wes dengan Putri dari teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Xia Leon, yang sejak kecil memang secara tidak langsung dijodohkan dengan Wei. Mei-ling berharap kehadiran Xia Leon bisa membuat Uje sadar akan kesalahannya memilih Lin Chuyin. Suatu malam, hati Lin Kayon hancur berkeping-keping. Ia melihat Uzo sedang berbicara dengan Xia Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu terlihat sempurna, seolah mereka adalah dua orang yang ditakdirkan bersama. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Wes tidak akan mengkhianatinya. Tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status yang begitu besar membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Kyon menahan air matanya, mencoba untuk tetap kuat di depan suaminya. Namun, Uze menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kyon dari belakang dan berbisik lembut, "Tidak ada satupun wanita di dunia ini yang bisa menggantikan posisimu di hatiku." Kata-kata tulus itu membuat hati Lin Kayon luluh. Ia merasa aman dalam pelukan suaminya. Namun, ancaman dari keluarga Han tetap menggantung seperti bayangan gelap, siap menelan kebahagiaan mereka kapan saja. Konflik memuncak ketika Mei-ling berhasil menggali masa lalu Lin Koyon. Ia mengetahui bahwa ayah Lin Chon pernah bangkrut dan meninggalkan banyak utang. Fakta ini membuat Mei-ling semakin yakin bahwa Lin Kayon hanyalah seorang wanita licik yang mengincar kekayaan keluarga Han. Ia menggunakan informasi ini untuk menyerang Lin Kayon di depan seluruh keluarga, mempermalukannya, dan menuduhnya sebagai penipu. Lin Kayon merasa terpojok, sendirian, dalam keputusasaan. Semua tatapan menuduhnya, dan tidak ada satupun yang membelanya. Bahkan, Huse saat itu sedang tidak ada di rumah. Merasa kalah dan lelah, ia menulis sebuah surat perpisahan, mengemasi tasnya, dan diam-diam memutuskan untuk pergi dari rumah itu, meninggalkan cinta dan kehidupannya yang baru. Namun, saat ia melangkah keluar pintu, Use tiba-tiba pulang. Ia melihat Lin Koyon dengan tas di tangannya dan surat di atas meja. Wajahnya pucat pasi. "Kamu mau kemana?" tanyanya dengan suara bergetar. Yue segera membaca surat itu, dan hatinya hancur. Ia tidak percaya ibunya bisa sekejam itu. Tanpa ragu, ia menarik Lin Chon ke dalam pelukannya dan berkata, "Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Aku yang akan menyelesaikan ini." Wes kemudian membawa Lin Chon menghadap ibunya, menggenggam tangannya erat. Dengan suara tegas, ia menyatakan bahwa jika ibunya tidak bisa menerima Lin Chon sebagai istrinya, maka ia akan meninggalkan segalanya, termasuk statusnya sebagai pewaris keluarga Han. Ancaman Yue membuat Mei-ling terkejut. Ia tidak pernah menyangka putranya akan berani melawannya sejauh itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat cinta yang begitu besar di mata putranya. Sementara itu, kakek Han, kepala keluarga yang selama ini hanya diam mengamati, akhirnya angkat bicara. Ia melihat ketulusan Lin Chon dan keberanian Yue. Dengan bijaksana, ia berkata bahwa kebahagiaan cucunya adalah yang terpenting. Restu dari sang kakek mengubah segalanya. Meskipun Mei-ling masih belum sepenuhnya menerima, ia tidak lagi bisa menghalangi hubungan mereka secara terang-terangan. Perlahan tapi pasti, Lin Kayon mulai menemukan tempatnya di keluarga Han dengan dukungan Wes dan kakek. Ia mulai menunjukkan kemampuannya, bukan sebagai menantu dari keluarga kaya, tetapi sebagai individu yang cerdas dan berbakat. Ia membantu mengelola beberapa proyek amal yayasan keluarga dan membuktikan bahwa nilainya tidak diukur dari latar belakang keluarganya. Senyum dingin Han Mei-ling perlahan mulai mencair, berganti
dengan rasa hormat yang tak terduga. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati, jika diperjuangkan, mampu meruntuhkan tembok setinggi apapun, bahkan tembok gengsi dan status sosial. Mereka akhirnya menemukan kebahagiaan mereka, bukan dalam kemewahan, tetapi dalam kepercayaan dan cinta yang mereka bangun bersama. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh, really? That's hilarious. I can't believe he said that. He always cracks me up, yeah. I can't believe this happened. Hurts so much. Please don't leave me alone. I don't know how much longer I can hold on. We have to do something now before it's too late. Aku tahu ini sulit, tapi kita harus saling percaya. Jika kita bersama, kita pasti bisa melewati ini. Ini adalah kisah cinta di Keluarga Baru. Sebuah drama yang dimulai ketika Lin Toyon pindah ke rumah suaminya, Han Yus. Keluarga besar Han menyambutnya dengan senyum dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Han Yus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya, Han Meiling, tidak pernah benar-benar menerimanya. Bagi mereka, Lin Kayon hanyalah seorang gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke dalam keluarga terpandang. Namun, Wes mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, ia tetap berdiri di samping Lin Kayon. Hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan yang panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan tajam Meiling seolah menguliti setiap gerakan Lin Kyon. Namun, Use terus menggenggam tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Kayon tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh dengan aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan yang kejam. Dia harus kuat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk cintanya pada US. Waktu berlalu, dan hubungan Lin Kuyon dengan US semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah di tengah kemegahan rumah yang terasa dingin itu. Minum teh bersama di teras saat senja, memasak makan malam sederhana berdua di dapur besar, atau sekadar menonton hujan dari jendela kamar mereka. Momen-momen kecil itu adalah sumber kekuatan Lin Chon, pengingat bahwa cintanya adalah nyata. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Han Meiling, yang semakin tidak menyukai kedekatan mereka, mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya. Meiling mulai mempertemukan Wes dengan Putri dari teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Xia Leon, yang sejak kecil memang secara tidak langsung dijodohkan dengan Wei. Meiling berharap kehadiran Xia Leon bisa membuat Uje sadar akan kesalahannya memilih Lin Chuyin. Suatu malam, hati Lin Kayon hancur berkeping-keping. Ia melihat Uzo sedang berbicara dengan Xia Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu terlihat sempurna, seolah mereka adalah dua orang yang ditakdirkan bersama. Hatinya terasa perih. Meskipun ia tahu bahwa Wes tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status yang begitu besar membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Kyon menahan air matanya, mencoba untuk tetap kuat di depan suaminya. Namun, Uze menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kyon dari belakang dan berbisik lembut, "Tidak ada satupun wanita di dunia ini yang bisa menggantikan posisimu di hatiku." Kata-kata tulus itu membuat hati Lin Kayon luluh. Ia merasa aman dalam pelukan suaminya. Namun, ancaman dari keluarga Han tetap menggantung seperti bayangan gelap, siap menelan kebahagiaan mereka kapan saja. Konflik memuncak ketika Meiling berhasil menggali masa lalu Lin Koyon. Ia mengetahui bahwa ayah Lin Chon pernah bangkrut
dan meninggalkan banyak utang. Fakta ini membuat Mei Ling semakin yakin bahwa Lin Kayon hanyalah seorang wanita licik yang mengincar kekayaan keluarga Han. Ia menggunakan informasi ini untuk menyerang Lin Kayon di depan seluruh keluarga, mempermalukannya, dan menuduhnya sebagai penipu. Lin Kayon merasa terpojok, sendirian, dalam keputusasaan. Semua tatapan menuduhnya, dan tidak ada satupun yang membelanya. Bahkan, Huse saat itu sedang tidak ada di rumah, merasa kalah dan lelah. Ia menulis sebuah surat perpisahan, mengemasi tasnya, dan diam-diam memutuskan untuk pergi dari rumah itu, meninggalkan cinta dan kehidupannya yang baru. Namun, saat ia melangkah keluar pintu, Use tiba-tiba pulang. Ia melihat Lin Koyon dengan tas di tangannya dan surat di atas meja. Wajahnya pucat pasi. "Kamu mau kemana?" tanyanya dengan suara bergetar. Yue segera membaca surat itu, dan hatinya hancur. Ia tidak percaya ibunya bisa sekejam itu. Tanpa ragu, ia menarik Lin Chon ke dalam pelukannya dan berkata, "Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Aku yang akan menyelesaikan ini." Ues kemudian membawa Lin Chon menghadap ibunya, menggenggam tangannya erat. Dengan suara tegas, ia menyatakan bahwa jika ibunya tidak bisa menerima Lin Chon sebagai istrinya, maka ia akan meninggalkan segalanya, termasuk statusnya sebagai pewaris keluarga Han. Ancaman Yues membuat Mei Ling terkejut. Ia tidak pernah menyangka putranya akan berani melawannya sejauh itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat cinta yang begitu besar di mata putranya. Sementara itu, kakek Han, kepala keluarga yang selama ini hanya diam mengamati, akhirnya angkat bicara. Ia melihat ketulusan Lin Chon dan keberanian Yues. Dengan bijaksana, ia berkata bahwa kebahagiaan cucunya adalah yang terpenting. Restu dari sang kakek mengubah segalanya. Meskipun Mei Ling masih belum sepenuhnya menerima, ia tidak lagi bisa menghalangi hubungan mereka secara terang-terangan. Perlahan tapi pasti, Lin Kayon mulai menemukan tempatnya di keluarga Han dengan dukungan Ues dan kakek. Ia mulai menunjukkan kemampuannya, bukan sebagai menantu dari keluarga kaya, tetapi sebagai individu yang cerdas dan berbakat. Ia membantu mengelola beberapa proyek amal yayasan keluarga dan membuktikan bahwa nilainya tidak diukur dari latar belakang keluarganya. Senyum dingin Han Mei Ling perlahan mulai mencair, berganti dengan rasa hormat yang tak terduga. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati, jika diperjuangkan, mampu meruntuhkan tembok setinggi apapun, bahkan tembok gengsi dan status sosial. Mereka akhirnya menemukan kebahagiaan mereka, bukan dalam kemewahan, tetapi dalam kepercayaan dan cinta yang mereka bangun bersama. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh, really? That's hilarious. I can't believe he said that. He always cracks me up, yeah. I can't believe this happened. Hurts so much. Please don't leave me alone. I don't know how much longer I can hold on. We have to do something now before it's too late. Aku tahu ini sulit, tapi kita harus saling percaya. Jika kita bersama, kita pasti bisa melewati ini. Ini adalah kisah cinta di keluarga baru. Sebuah drama yang dimulai ketika Lin Toyon pindah ke rumah suaminya, Han Yus. Keluarga besar Han menyambutnya dengan senyum dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Han Yus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya, Han Mei Ling, tidak pernah benar-benar menerimanya. Bagi mereka, Lin Kayon hanyalah seorang gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke dalam keluarga terpandang. Namun, Ues mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, ia tetap berdiri di samping Lin Kayon. Hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan
yang panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan tajam Mei Ling seolah menguliti setiap gerakan Lin Qion. Namun, Use terus menggenggam tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Qion tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh dengan aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan yang kejam. Dia harus kuat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk cintanya pada US. Waktu berlalu, dan hubungan Lin Qion dengan US semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah di tengah kemegahan rumah yang terasa dingin itu. Minum teh bersama di teras saat senja, memasak makan malam sederhana berdua di dapur besar, atau sekadar menonton hujan dari jendela kamar mereka. Momen-momen kecil itu adalah sumber kekuatan Lin Qion, pengingat bahwa cintanya adalah nyata. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Han Mei Ling, yang semakin tidak menyukai kedekatan mereka, mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya. Mei Ling mulai mempertemukan US dengan Putri dari teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Xia Leon, yang sejak kecil memang secara tidak langsung dijodohkan dengan Wei. Mei Ling berharap kehadiran Xia Leon bisa membuat Uje sadar akan kesalahannya memilih Lin Qion. Suatu malam, hati Lin Qion hancur berkeping-keping. Ia melihat Uzo sedang berbicara dengan Xia Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu terlihat sempurna, seolah mereka adalah dua orang yang ditakdirkan bersama. Hatinya terasa perih. Meskipun ia tahu bahwa Wes tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status yang begitu besar membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qion menahan air matanya, mencoba untuk tetap kuat di depan suaminya. Namun, Uze menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Qion dari belakang dan berbisik lembut, "Tidak ada satupun wanita di dunia ini yang bisa menggantikan posisimu di hatiku." Kata-kata tulus itu membuat hati Lin Qion luluh. Ia merasa aman dalam pelukan suaminya. Namun, ancaman dari keluarga Han tetap menggantung seperti bayangan gelap, siap menelan kebahagiaan mereka kapan saja. Konflik memuncak ketika Mei Ling berhasil menggali masa lalu Lin Qion. Ia mengetahui bahwa ayah Lin Qion pernah bangkrut dan meninggalkan banyak utang. Fakta ini membuat Mei Ling semakin yakin bahwa Lin Qion hanyalah seorang wanita licik yang mengincar kekayaan keluarga Han. Ia menggunakan informasi ini untuk menyerang Lin Qion di depan seluruh keluarga, mempermalukannya, dan menuduhnya sebagai penipu. Lin Qion merasa terpojok, sendirian, dalam keputusasaan. Semua tatapan menuduhnya, dan tidak ada satupun yang membelanya. Bahkan, Huse saat itu sedang tidak ada di rumah. Merasa kalah dan lelah, ia menulis sebuah surat perpisahan, mengemasi tasnya, dan diam-diam memutuskan untuk pergi dari rumah itu, meninggalkan cinta dan kehidupannya yang baru. Namun, saat ia melangkah keluar pintu, Use tiba-tiba pulang. Ia melihat Lin Qion dengan tas di tangannya dan surat di atas meja. Wajahnya pucat pasi. "Kamu mau kemana?" tanyanya dengan suara bergetar. Yue segera membaca surat itu, dan hatinya hancur. Ia tidak percaya ibunya bisa sekejam itu. Tanpa ragu, ia menarik Lin Qion ke dalam pelukannya dan berkata, "Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Aku yang akan menyelesaikan ini." Wes kemudian membawa Lin Qion menghadap ibunya, menggenggam tangannya erat. Dengan suara tegas, ia menyatakan bahwa jika ibunya tidak bisa menerima Lin Qion sebagai istrinya, maka ia akan meninggalkan segalanya, termasuk statusnya sebagai pewaris keluarga Han. Ancaman Yus membuat Mei Ling terkejut. Ia tidak pernah menyangka putranya akan berani melawannya sejauh itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat cinta yang begitu besar di mata putranya. Sementara itu, kakek Han, kepala keluarga yang selama ini hanya diam mengamati, akhirnya angkat bicara. Ia melihat ketulusan Lin Qion
dan keberanian US. Dengan bijaksana, ia berkata bahwa kebahagiaan cucunya adalah yang terpenting. Restu dari sang kakek mengubah segalanya. Meskipun Mei Ling masih belum sepenuhnya menerima, ia tidak lagi bisa menghalangi hubungan mereka secara terang-terangan. Perlahan tapi pasti, Lin Kayon mulai menemukan tempatnya di keluarga Han dengan dukungan US dan kakek. Ia mulai menunjukkan kemampuannya, bukan sebagai menantu dari keluarga kaya, tetapi sebagai individu yang cerdas dan berbakat. Ia membantu mengelola beberapa proyek amal yayasan keluarga dan membuktikan bahwa nilainya tidak diukur dari latar belakang keluarganya. Senyum dingin Han Mei Ling perlahan mulai mencair. Berganti dengan rasa hormat yang tak terduga, kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati, jika diperjuangkan, mampu meruntuhkan tembok setinggi apapun. Bahkan, tembok gengsi dan status sosial. Mereka akhirnya menemukan kebahagiaan mereka. Bukan dalam kemewahan, tetapi dalam kepercayaan dan cinta yang mereka bangun bersama. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh, really? That's hilarious. I can't believe he said that. He always cracks me up, yeah. I can't believe this happened. Hurts so much. Please don't leave me alone. I don't know how much longer I can hold on. We have to do something now before it's too late. Aku tahu ini sulit, tapi kita harus saling percaya. Jika kita bersama, kita pasti bisa melewati ini. Ini adalah kisah cinta di keluarga baru. Sebuah drama yang dimulai ketika Lin Toyon pindah ke rumah suaminya, Han Yus. Keluarga besar Han menyambutnya dengan senyum dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Han Yus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya, Han Mei Ling, tidak pernah benar-benar menerimanya. Bagi mereka, Lin Kayon hanyalah seorang gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke dalam keluarga terpandang. Namun, Wes mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, ia tetap berdiri di samping Lin Kayon. Hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan yang panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan tajam Mei Ling seolah menguliti setiap gerakan Lin Kyon. Namun, Huse terus menggenggam tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Kayon tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh dengan aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan yang kejam. Dia harus kuat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk cintanya pada US. Waktu berlalu, dan hubungan Lin Kuyon dengan US semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah di tengah kemegahan rumah yang terasa dingin itu. Minum teh bersama di teras saat senja, memasak makan malam sederhana berdua di dapur besar, atau sekadar menonton hujan dari jendela kamar mereka. Momen-momen kecil itu adalah sumber kekuatan Lin Chon, pengingat bahwa cintanya adalah nyata. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Han Mei Ling, yang semakin tidak menyukai kedekatan mereka, mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya. Mei Ling mulai mempertemukan US dengan Putri dari teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Xia Leon, yang sejak kecil memang secara tidak langsung dijodohkan dengan Wei. Mei Ling berharap kehadiran Xia Leon bisa membuat Uje sadar akan kesalahannya memilih Lin Chuyin. Suatu malam, hati Lin Kayon hancur berkeping-keping. Ia melihat Uzo sedang berbicara dengan Xia Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu terlihat sempurna, seolah mereka adalah dua orang yang ditakdirkan bersama. Hatinya terasa perih. Meskipun ia tahu bahwa Wes tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri
dan perbedaan status yang begitu besar membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Kyon menahan air matanya, mencoba untuk tetap kuat di depan suaminya. Namun, Uze menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kyon dari belakang dan berbisik lembut. Tidak ada satupun wanita di dunia ini yang bisa menggantikan posisimu di hatiku. Kata-kata tulus itu membuat hati Lin Kyon luluh. Ia merasa aman dalam pelukan suaminya. Namun, ancaman dari keluarga Han tetap menggantung seperti bayangan gelap, siap menelan kebahagiaan mereka kapan saja. Konflik memuncak ketika Mei Ling berhasil menggali masa lalu Lin Kyon. Ia mengetahui bahwa ayah Lin Chon pernah bangkrut dan meninggalkan banyak utang. Fakta ini membuat Mei Ling semakin yakin bahwa Lin Kyon hanyalah seorang wanita licik yang mengincar kekayaan keluarga Han. Ia menggunakan informasi ini untuk menyerang Lin Kyon di depan seluruh keluarga, mempermalukannya, dan menuduhnya sebagai penipu. Lin Kyon merasa terpojok, sendirian, dalam keputusasaan. Semua tatapan menuduhnya, dan tidak ada satupun yang membelanya. Bahkan, Huse saat itu sedang tidak ada di rumah, merasa kalah dan lelah. Ia menulis sebuah surat perpisahan, mengemasi tasnya, dan diam-diam memutuskan untuk pergi dari rumah itu, meninggalkan cinta dan kehidupannya yang baru. Namun, saat ia melangkah keluar pintu, Use tiba-tiba pulang. Ia melihat Lin Kyon dengan tas di tangannya dan surat di atas meja. Wajahnya pucat pasi. "Kamu mau kemana?" tanyanya dengan suara bergetar. Yue segera membaca surat itu dan hatinya hancur. Ia tidak percaya ibunya bisa sekejam itu. Tanpa ragu, ia menarik Lin Chon ke dalam pelukannya dan berkata, "Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Aku yang akan menyelesaikan ini." Ues kemudian membawa Lin Chon menghadap ibunya, menggenggam tangannya erat. Dengan suara tegas, ia menyatakan bahwa jika ibunya tidak bisa menerima Lin Chon sebagai istrinya, maka ia akan meninggalkan segalanya, termasuk statusnya sebagai pewaris keluarga Han. Ancaman Ues membuat Mei Ling terkejut. Ia tidak pernah menyangka putranya akan berani melawannya sejauh itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat cinta yang begitu besar di mata putranya. Sementara itu, kakek Han, kepala keluarga yang selama ini hanya diam mengamati, akhirnya angkat bicara. Ia melihat ketulusan Lin Chon dan keberanian Ues. Dengan bijaksana, ia berkata bahwa kebahagiaan cucunya adalah yang terpenting. Restu dari sang kakek mengubah segalanya. Meskipun Mei Ling masih belum sepenuhnya menerima, ia tidak lagi bisa menghalangi hubungan mereka secara terang-terangan. Perlahan tapi pasti, Lin Kyon mulai menemukan tempatnya di keluarga Han dengan dukungan Ues dan kakek. Ia mulai menunjukkan kemampuannya, bukan sebagai menantu dari keluarga kaya, tetapi sebagai individu yang cerdas dan berbakat. Ia membantu mengelola beberapa proyek amal yayasan keluarga dan membuktikan bahwa nilainya tidak diukur dari latar belakang keluarganya. Senyum dingin Han Mei Ling perlahan mulai mencair. Berganti dengan rasa hormat yang tak terduga. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati, jika diperjuangkan, mampu meruntuhkan tembok setinggi apapun. Bahkan tembok gengsi dan status sosial. Mereka akhirnya menemukan kebahagiaan mereka, bukan dalam kemewahan, tetapi dalam kepercayaan dan cinta yang mereka bangun bersama. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh, really? That's hilarious. I can't believe he said that. He always cracks me up, yeah. I can't believe this happened. Hurts so much. Please don't leave me alone. I don't know how much longer I can hold on. We have to do something now before it's too late.
Aku tahu ini sulit, tapi kita harus saling percaya. Jika kita bersama, kita pasti bisa melewati ini. Ini adalah kisah cinta di keluarga baru. Sebuah drama yang dimulai ketika Lin Toyon pindah ke rumah suaminya, Han Yus. Keluarga besar Han menyambutnya dengan senyum dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Han Yus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya, Han Meiling, tidak pernah benar-benar menerimanya. Bagi mereka, Lin Kayon hanyalah seorang gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke dalam keluarga terpandang. Namun, Wes mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, ia tetap berdiri di samping Lin Kayon. Hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan yang panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan tajam Meiling seolah menguliti setiap gerakan Lin Kyon. Namun, Use terus menggenggam tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Kayon tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh dengan aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan yang kejam. Dia harus kuat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk cintanya pada US. Waktu berlalu, dan hubungan Lin Kuyon dengan US semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah di tengah kemegahan rumah yang terasa dingin itu. Minum teh bersama di teras saat senja, memasak makan malam sederhana berdua di dapur besar, atau sekadar menonton hujan dari jendela kamar mereka. Momen-momen kecil itu adalah sumber kekuatan Lin Chon, pengingat bahwa cintanya adalah nyata. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Han Meiling, yang semakin tidak menyukai kedekatan mereka, mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya. Meiling mulai mempertemukan Wes dengan Putri dari teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Xia Leon, yang sejak kecil memang secara tidak langsung dijodohkan dengan Wei. Meiling berharap kehadiran Xia Leon bisa membuat Uje sadar akan kesalahannya memilih Lin Chuyin. Suatu malam, hati Lin Kayon hancur berkeping-keping. Ia melihat Uzo sedang berbicara dengan Xia Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu terlihat sempurna, seolah mereka adalah dua orang yang ditakdirkan bersama. Hatinya terasa perih. Meskipun ia tahu bahwa Wes tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status yang begitu besar membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Kyon menahan air matanya, mencoba untuk tetap kuat di depan suaminya. Namun, Uze menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kyon dari belakang dan berbisik lembut, "Tidak ada satupun wanita di dunia ini yang bisa menggantikan posisimu di hatiku." Kata-kata tulus itu membuat hati Lin Kayon luluh. Ia merasa aman dalam pelukan suaminya. Namun, ancaman dari keluarga Han tetap menggantung seperti bayangan gelap, siap menelan kebahagiaan mereka kapan saja. Konflik memuncak ketika Meiling berhasil menggali masa lalu Lin Koyon. Ia mengetahui bahwa ayah Lin Chon pernah bangkrut dan meninggalkan banyak utang. Fakta ini membuat Meiling semakin yakin bahwa Lin Kayon hanyalah seorang wanita licik yang mengincar kekayaan keluarga Han. Ia menggunakan informasi ini untuk menyerang Lin Kayon di depan seluruh keluarga, mempermalukannya, dan menuduhnya sebagai penipu. Lin Kayon merasa terpojok, sendirian, dalam keputusasaan. Semua tatapan menuduhnya, dan tidak ada satupun yang membelanya. Bahkan, Huse saat itu sedang tidak ada di rumah. Merasa kalah dan lelah, ia menulis sebuah surat perpisahan, mengemasi tasnya, dan diam-diam memutuskan untuk pergi dari rumah itu, meninggalkan cinta dan kehidupannya yang baru. Namun, saat ia melangkah keluar pintu, Use tiba-tiba pulang. Ia melihat Lin Koyon dengan tas di tangannya dan surat di atas meja. Wajahnya pucat pasi. "Kamu mau kemana?" tanyanya dengan suara bergetar. Yue segera membaca surat itu, dan hatinya hancur. Ia tidak percaya
ibunya bisa sekejam itu. Tanpa ragu, ia menarik Lin Chon ke dalam pelukannya dan berkata, "Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Aku yang akan menyelesaikan ini." Wes kemudian membawa Lin Chon menghadap ibunya, menggenggam tangannya erat. Dengan suara tegas, ia menyatakan bahwa jika ibunya tidak bisa menerima Lin Chon sebagai istrinya, maka ia akan meninggalkan segalanya, termasuk statusnya sebagai pewaris keluarga Han. Ancaman Yue membuat Mei Ling terkejut. Ia tidak pernah menyangka putranya akan berani melawannya sejauh itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat cinta yang begitu besar di mata putranya. Sementara itu, kakek Han, kepala keluarga yang selama ini hanya diam mengamati, akhirnya angkat bicara. Ia melihat ketulusan Lin Chon dan keberanian Yue. Dengan bijaksana, ia berkata bahwa kebahagiaan cucunya adalah yang terpenting. Restu dari sang kakek mengubah segalanya. Meskipun Mei Ling masih belum sepenuhnya menerima, ia tidak lagi bisa menghalangi hubungan mereka secara terang-terangan. Perlahan tapi pasti, Lin Kayon mulai menemukan tempatnya di keluarga Han dengan dukungan Wes dan kakek. Ia mulai menunjukkan kemampuannya, bukan sebagai menantu dari keluarga kaya, tetapi sebagai individu yang cerdas dan berbakat. Ia membantu mengelola beberapa proyek amal yayasan keluarga dan membuktikan bahwa nilainya tidak diukur dari latar belakang keluarganya. Senyum dingin Han Mei Ling perlahan mulai mencair. Berganti dengan rasa hormat yang tak terduga, kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati, jika diperjuangkan, mampu meruntuhkan tembok setinggi apapun. Bahkan, tembok gengsi dan status sosial. Mereka akhirnya menemukan kebahagiaan mereka. Bukan dalam kemewahan, tetapi dalam kepercayaan dan cinta yang mereka bangun bersama. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh, really? That's hilarious. I can't believe he said that. He always cracks me up, yeah. I can't believe this happened. Hurts so much. Please don't leave me alone. I don't know how much longer I can hold on. We have to do something now before it's too late. Aku tahu ini sulit, tapi kita harus saling percaya. Jika kita bersama, kita pasti bisa melewati ini. Ini adalah kisah cinta di keluarga baru. Sebuah drama yang dimulai ketika Lin Toyon pindah ke rumah suaminya, Han Yus. Keluarga besar Han menyambutnya dengan senyum dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Han Yus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya, Han Mei Ling, tidak pernah benar-benar menerimanya. Bagi mereka, Lin Kayon hanyalah seorang gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke dalam keluarga terpandang. Namun, Wes mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, ia tetap berdiri di samping Lin Kayon. Hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan yang panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan tajam Mei Ling seolah menguliti setiap gerakan Lin Kion. Namun, Use terus menggenggam tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Kayon tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh dengan aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan yang kejam. Dia harus kuat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk cintanya pada Yue. Waktu berlalu, dan hubungan Lin Kuyon dengan Yue semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah di tengah kemegahan rumah yang terasa dingin itu. Minum teh bersama di teras saat senja, memasak makan malam sederhana berdua di dapur besar, atau sekadar menonton hujan dari jendela kamar mereka. Momen-momen kecil itu adalah sumber kekuatan Lin Chon, pengingat bahwa cintanya adalah nyata. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Han Mei Ling
yang semakin tidak menyukai kedekatan mereka, mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya. Mei Ling mulai mempertemukan Wes dengan Putri dari teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Xia Leon, yang sejak kecil memang secara tidak langsung dijodohkan dengan Wei. Mei Ling berharap kehadiran Xia Leon bisa membuat Uje sadar akan kesalahannya memilih Lin Chuyin. Suatu malam, hati Lin Kayon hancur berkeping-keping. Ia melihat Uzo sedang berbicara dengan Xia Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu terlihat sempurna, seolah mereka adalah dua orang yang ditakdirkan bersama. Hatinya terasa perih. Meskipun ia tahu bahwa Wes tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status yang begitu besar membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Kyon menahan air matanya, mencoba untuk tetap kuat di depan suaminya. Namun, Uze menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kyon dari belakang dan berbisik lembut, "Tidak ada satupun wanita di dunia ini yang bisa menggantikan posisimu di hatiku." Kata-kata tulus itu membuat hati Lin Kayon luluh. Ia merasa aman dalam pelukan suaminya. Namun, ancaman dari keluarga Han tetap menggantung seperti bayangan gelap, siap menelan kebahagiaan mereka kapan saja. Konflik memuncak ketika Mei Ling berhasil menggali masa lalu Lin Koyon. Ia mengetahui bahwa ayah Lin Chun pernah bangkrut dan meninggalkan banyak utang. Fakta ini membuat Mei Ling semakin yakin bahwa Lin Kayon hanyalah seorang wanita licik yang mengincar kekayaan keluarga Han. Ia menggunakan informasi ini untuk menyerang Lin Kayon di depan seluruh keluarga, mempermalukannya, dan menuduhnya sebagai penipu. Lin Kayon merasa terpojok, sendirian, dalam keputusasaan. Semua tatapan menuduhnya, dan tidak ada satupun yang membelanya. Bahkan, Huse saat itu sedang tidak ada di rumah. Merasa kalah dan lelah, ia menulis sebuah surat perpisahan, mengemasi tasnya, dan diam-diam memutuskan untuk pergi dari rumah itu, meninggalkan cinta dan kehidupannya yang baru. Namun, saat ia melangkah keluar pintu, Use tiba-tiba pulang. Ia melihat Lin Koyon dengan tas di tangannya dan surat di atas meja. Wajahnya pucat pasi. "Kamu mau kemana?" tanyanya dengan suara bergetar. Yue segera membaca surat itu, dan hatinya hancur. Ia tidak percaya ibunya bisa sekejam itu. Tanpa ragu, ia menarik Lin Chun ke dalam pelukannya dan berkata, "Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Aku yang akan menyelesaikan ini." Wes kemudian membawa Lin Chun menghadap ibunya, menggenggam tangannya erat. Dengan suara tegas, ia menyatakan bahwa jika ibunya tidak bisa menerima Lin Chun sebagai istrinya, maka ia akan meninggalkan segalanya, termasuk statusnya sebagai pewaris keluarga Han. Ancaman Yus membuat Mei Ling terkejut. Ia tidak pernah menyangka putranya akan berani melawannya sejauh itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat cinta yang begitu besar di mata putranya. Sementara itu, kakek Han, kepala keluarga yang selama ini hanya diam mengamati, akhirnya angkat bicara. Ia melihat ketulusan Lin Chun dan keberanian Yus. Dengan bijaksana, ia berkata bahwa kebahagiaan cucunya adalah yang terpenting. Restu dari sang kakek mengubah segalanya. Meskipun Mei Ling masih belum sepenuhnya menerima, ia tidak lagi bisa menghalangi hubungan mereka secara terang-terangan. Perlahan tapi pasti, Lin Kayon mulai menemukan tempatnya di keluarga Han dengan dukungan Wes dan kakek. Ia mulai menunjukkan kemampuannya, bukan sebagai menantu dari keluarga kaya, tetapi sebagai individu yang cerdas dan berbakat. Ia membantu mengelola beberapa proyek amal yayasan keluarga dan membuktikan bahwa nilainya tidak diukur dari latar belakang keluarganya. Senyum dingin Han Mei Ling perlahan mulai mencair, berganti dengan rasa hormat yang tak terduga. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati, jika diperjuangkan, mampu meruntuhkan tembok setinggi apapun, bahkan tembok gengsi dan status sosial. Mereka akhirnya menemukan kebahagiaan mereka, bukan dalam kemewahan, tetapi dalam kepercayaan
dan cinta yang mereka bangun bersama. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh, really? That's hilarious. I can't believe he said that. He always cracks me up, yeah. I can't believe this happened. Hurts so much. Please don't leave me alone. I don't know how much longer I can hold on. We have to do something now before it's too late. Aku tahu ini sulit, tapi kita harus saling percaya. Jika kita bersama, kita pasti bisa melewati ini. Ini adalah kisah cinta di Keluarga Baru. Sebuah drama yang dimulai ketika Lin Toyon pindah ke rumah suaminya, Han Yus. Keluarga besar Han menyambutnya dengan senyum dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Han Yus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya, Han Mei-ling, tidak pernah benar-benar menerimanya. Bagi mereka, Lin Kayon hanyalah seorang gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke dalam keluarga terpandang. Namun, Hues mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, ia tetap berdiri di samping Lin Kayon. Hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan yang panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan tajam Mei Ling seolah menguliti setiap gerakan Lin Kyon. Namun, Huse terus menggenggam tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Kayon tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh dengan aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan yang kejam. Dia harus kuat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk cintanya pada US. Waktu berlalu, dan hubungan Lin Kuyon dengan US semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah di tengah kemegahan rumah yang terasa dingin itu. Minum teh bersama di teras saat senja, memasak makan malam sederhana berdua di dapur besar, atau sekadar menonton hujan dari jendela kamar mereka. Momen-momen kecil itu adalah sumber kekuatan Lin Chon, pengingat bahwa cintanya adalah nyata. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Han Mei-ling, yang semakin tidak menyukai kedekatan mereka, mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya. Mei-ling mulai mempertemukan US dengan Putri dari teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Xia Leon, yang sejak kecil memang secara tidak langsung dijodohkan dengan Wei. Mei-ling berharap kehadiran Xia Leon bisa membuat Uje sadar akan kesalahannya memilih Lin Chuyin. Suatu malam, hati Lin Kayon hancur berkeping-keping. Ia melihat Uzo sedang berbicara dengan Xia Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu terlihat sempurna, seolah mereka adalah dua orang yang ditakdirkan bersama. Hatinya terasa perih. Meskipun ia tahu bahwa Hues tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status yang begitu besar membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Kyon menahan air matanya, mencoba untuk tetap kuat di depan suaminya. Namun, Uze menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kyon dari belakang dan berbisik lembut, "Tidak ada satupun wanita di dunia ini yang bisa menggantikan posisimu di hatiku." Kata-kata tulus itu membuat hati Lin Kayon luluh. Ia merasa aman dalam pelukan suaminya. Namun, ancaman dari keluarga Han tetap menggantung seperti bayangan gelap, siap menelan kebahagiaan mereka kapan saja. Konflik memuncak ketika Mei-ling berhasil menggali masa lalu Lin Koyon. Ia mengetahui bahwa ayah Lin Chon pernah bangkrut dan meninggalkan banyak utang. Fakta ini membuat Mei-ling semakin yakin bahwa Lin Kayon hanyalah seorang wanita licik yang mengincar kekayaan keluarga Han. Ia menggunakan informasi ini untuk menyerang Lin Kayon di depan seluruh keluarga, mempermalukannya, dan menuduhnya
Sebagai penipu, Lin Kayun merasa terpojok. Sendirian. Dalam keputusasaan. Semua tatapan menuduhnya. Dan tidak ada satupun yang membelanya. Bahkan, Huse saat itu sedang tidak ada di rumah. Merasa kalah dan lelah. Ia menulis sebuah surat perpisahan. Mengemasi tasnya. Dan diam-diam memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Meninggalkan cinta dan kehidupannya yang baru. Namun, saat ia melangkah keluar pintu, Use tiba-tiba pulang. Ia melihat Lin Koyon dengan tas di tangannya dan surat di atas meja. Wajahnya pucat pasi. "Kamu mau kemana?" tanyanya dengan suara bergetar. Yue segera membaca surat itu dan hatinya hancur. Ia tidak percaya ibunya bisa sekejam itu. Tanpa ragu, ia menarik Lin Chon ke dalam pelukannya dan berkata, "Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Aku yang akan menyelesaikan ini." Ues kemudian membawa Lin Chon menghadap ibunya, menggenggam tangannya erat. Dengan suara tegas, ia menyatakan bahwa jika ibunya tidak bisa menerima Lin Chon sebagai istrinya, maka ia akan meninggalkan segalanya, termasuk statusnya sebagai pewaris keluarga Han. Ancaman Ues membuat Mei Ling terkejut. Ia tidak pernah menyangka putranya akan berani melawannya sejauh itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat cinta yang begitu besar di mata putranya. Sementara itu, kakek Han, kepala keluarga yang selama ini hanya diam mengamati, akhirnya angkat bicara. Ia melihat ketulusan Lin Chon dan keberanian Ues. Dengan bijaksana, ia berkata bahwa kebahagiaan cucunya adalah yang terpenting. Restu dari sang kakek mengubah segalanya. Meskipun Mei Ling masih belum sepenuhnya menerima, ia tidak lagi bisa menghalangi hubungan mereka secara terang-terangan. Perlahan tapi pasti, Lin Kayun mulai menemukan tempatnya di keluarga Han dengan dukungan Ues dan kakek. Ia mulai menunjukkan kemampuannya, bukan sebagai menantu dari keluarga kaya, tetapi sebagai individu yang cerdas dan berbakat. Ia membantu mengelola beberapa proyek amal yayasan keluarga dan membuktikan bahwa nilainya tidak diukur dari latar belakang keluarganya. Senyum dingin Han Mei Ling perlahan mulai mencair. Berganti dengan rasa hormat yang tak terduga. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati, jika diperjuangkan, mampu meruntuhkan tembok setinggi apapun. Bahkan tembok gengsi dan status sosial. Mereka akhirnya menemukan kebahagiaan mereka. Bukan dalam kemewahan, tetapi dalam kepercayaan dan cinta yang mereka bangun bersama. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh, really? That's hilarious. I can't believe he said that. He always cracks me up, yeah. I can't believe this happened. Hurts so much. Please don't leave me alone. I don't know how much longer I can hold on. We have to do something now before it's too late. Aku tahu ini sulit, tapi kita harus saling percaya. Jika kita bersama, kita pasti bisa melewati ini. Ini adalah kisah cinta di keluarga baru. Sebuah drama yang dimulai ketika Lin Toyon pindah ke rumah suaminya, Han Yus. Keluarga besar Han menyambutnya dengan senyum dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Han Yus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya, Han Mei Ling, tidak pernah benar-benar menerimanya. Bagi mereka, Lin Kayun hanyalah seorang gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke dalam keluarga terpandang. Namun, Ues mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, ia tetap berdiri di samping Lin Kayun. Hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan yang panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan tajam Mei Ling seolah menguliti setiap gerakan Lin Kyon. Namun, Use terus menggenggam tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Kayun tahu
bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh dengan aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan yang kejam. Dia harus kuat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk cintanya pada US. Waktu berlalu, dan hubungan Lin Kuyon dengan US semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah di tengah kemegahan rumah yang terasa dingin itu. Minum teh bersama di teras saat senja, memasak makan malam sederhana berdua di dapur besar, atau sekadar menonton hujan dari jendela kamar mereka. Momen-momen kecil itu adalah sumber kekuatan Lin Chon, pengingat bahwa cintanya adalah nyata. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Han Meiling, yang semakin tidak menyukai kedekatan mereka, mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya. Meiling mulai mempertemukan US dengan Putri dari teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Xia Leon, yang sejak kecil memang secara tidak langsung dijodohkan dengan Wei. Meiling berharap kehadiran Xia Leon bisa membuat Uje sadar akan kesalahannya memilih Lin Chuyin. Suatu malam, hati Lin Kayon hancur berkeping-keping. Ia melihat Uzo sedang berbicara dengan Xia Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu terlihat sempurna, seolah mereka adalah dua orang yang ditakdirkan bersama. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Wes tidak akan mengkhianatinya. Tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status yang begitu besar membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Kyon menahan air matanya, mencoba untuk tetap kuat di depan suaminya. Namun, Uze menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kyon dari belakang dan berbisik lembut, "Tidak ada satupun wanita di dunia ini yang bisa menggantikan posisimu di hatiku." Kata-kata tulus itu membuat hati Lin Kayon luluh. Ia merasa aman dalam pelukan suaminya. Namun, ancaman dari keluarga Han tetap menggantung seperti bayangan gelap, siap menelan kebahagiaan mereka kapan saja. Konflik memuncak ketika Meiling berhasil menggali masa lalu Lin Koyon. Ia mengetahui bahwa ayah Lin Chon pernah bangkrut dan meninggalkan banyak utang. Fakta ini membuat Meiling semakin yakin bahwa Lin Kayon hanyalah seorang wanita licik yang mengincar kekayaan keluarga Han. Ia menggunakan informasi ini untuk menyerang Lin Kayon di depan seluruh keluarga, mempermalukannya, dan menuduhnya sebagai penipu. Lin Kayon merasa terpojok, sendirian, dalam keputusasaan. Semua tatapan menuduhnya, dan tidak ada satupun yang membelanya. Bahkan, Huse saat itu sedang tidak ada di rumah. Merasa kalah dan lelah, ia menulis sebuah surat perpisahan, mengemasi tasnya, dan diam-diam memutuskan untuk pergi dari rumah itu, meninggalkan cinta dan kehidupannya yang baru. Namun, saat ia melangkah keluar pintu, Use tiba-tiba pulang. Ia melihat Lin Koyon dengan tas di tangannya dan surat di atas meja. Wajahnya pucat pasi. "Kamu mau kemana?" tanyanya dengan suara bergetar. Yue segera membaca surat itu, dan hatinya hancur. Ia tidak percaya ibunya bisa sekejam itu. Tanpa ragu, ia menarik Lin Chon ke dalam pelukannya dan berkata, "Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Aku yang akan menyelesaikan ini." Wes kemudian membawa Lin Chon menghadap ibunya, menggenggam tangannya erat. Dengan suara tegas, ia menyatakan bahwa jika ibunya tidak bisa menerima Lin Chon sebagai istrinya, maka ia akan meninggalkan segalanya, termasuk statusnya sebagai pewaris keluarga Han. Ancaman Yus membuat Meiling terkejut. Ia tidak pernah menyangka putranya akan berani melawannya sejauh itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat cinta yang begitu besar di mata putranya. Sementara itu, kakek Han, kepala keluarga yang selama ini hanya diam mengamati, akhirnya angkat bicara. Ia melihat ketulusan Lin Chon dan keberanian Yus. Dengan bijaksana, ia berkata bahwa kebahagiaan cucunya adalah yang terpenting. Restu dari sang kakek mengubah segalanya. Meskipun Meiling masih belum sepenuhnya menerima, ia tidak lagi bisa menghalangi hubungan mereka secara terang-terangan. Perlahan tapi pasti,
Lin Kayon mulai menemukan tempatnya di keluarga Han dengan dukungan Ues dan kakek. Ia mulai menunjukkan kemampuannya, bukan sebagai menantu dari keluarga kaya, tetapi sebagai individu yang cerdas dan berbakat. Ia membantu mengelola beberapa proyek amal yayasan keluarga dan membuktikan bahwa nilainya tidak diukur dari latar belakang keluarganya. Senyum dingin Han Meiling perlahan mulai mencair. Berganti dengan rasa hormat yang tak terduga, kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati, jika diperjuangkan, mampu meruntuhkan tembok setinggi apapun. Bahkan, tembok gengsi dan status sosial. Mereka akhirnya menemukan kebahagiaan mereka. Bukan dalam kemewahan, tetapi dalam kepercayaan dan cinta yang mereka bangun bersama. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh, really? That's hilarious. I can't believe he said that. He always cracks me up, yeah. I can't believe this happened. Hurts so much. Please don't leave me alone. I don't know how much longer I can hold on. We have to do something now before it's too late. Aku tahu ini sulit, tapi kita harus saling percaya. Jika kita bersama, kita pasti bisa melewati ini. Ini adalah kisah cinta di keluarga baru. Sebuah drama yang dimulai ketika Lin Toyon pindah ke rumah suaminya, Han Yus. Keluarga besar Han menyambutnya dengan senyum dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Han Yus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya, Han Meiling, tidak pernah benar-benar menerimanya. Bagi mereka, Lin Kayon hanyalah seorang gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke dalam keluarga terpandang. Namun, Ues mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, ia tetap berdiri di samping Lin Kayon. Hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan yang panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan tajam Meiling seolah menguliti setiap gerakan Lin Kayon. Namun, Use terus menggenggam tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Kayon tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh dengan aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan yang kejam. Dia harus kuat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk cintanya pada US. Waktu berlalu, dan hubungan Lin Kayon dengan US semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah di tengah kemegahan rumah yang terasa dingin itu. Minum teh bersama di teras saat senja, memasak makan malam sederhana berdua di dapur besar, atau sekadar menonton hujan dari jendela kamar mereka. Momen-momen kecil itu adalah sumber kekuatan Lin Chon, pengingat bahwa cintanya adalah nyata. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Han Meiling, yang semakin tidak menyukai kedekatan mereka, mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya. Meiling mulai mempertemukan Ues dengan Putri dari teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Xia Leon, yang sejak kecil memang secara tidak langsung dijodohkan dengan Wei. Meiling berharap kehadiran Xia Leon bisa membuat Uje sadar akan kesalahannya memilih Lin Chuyin. Suatu malam, hati Lin Kayon hancur berkeping-keping. Ia melihat Uzo sedang berbicara dengan Xia Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu terlihat sempurna, seolah mereka adalah dua orang yang ditakdirkan bersama. Hatinya terasa perih. Meskipun ia tahu bahwa Ues tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status yang begitu besar membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Kayon menahan air matanya, mencoba untuk tetap kuat di depan suaminya. Namun, Uze menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kayon dari belakang dan berbisik lembut,
Tidak ada satupun wanita di dunia ini yang bisa menggantikan posisimu di hatiku. Kata-kata tulus itu membuat hati Lin Kayon luluh. Ia merasa aman dalam pelukan suaminya. Namun, ancaman dari keluarga Han tetap menggantung seperti bayangan gelap, siap menelan kebahagiaan mereka kapan saja. Konflik memuncak ketika Mei Ling berhasil menggali masa lalu Lin Koyon. Ia mengetahui bahwa ayah Lin Chun pernah bangkrut dan meninggalkan banyak utang. Fakta ini membuat Mei Ling semakin yakin bahwa Lin Kayon hanyalah seorang wanita licik yang mengincar kekayaan keluarga Han. Ia menggunakan informasi ini untuk menyerang Lin Kayon di depan seluruh keluarga, mempermalukannya, dan menuduhnya sebagai penipu. Lin Kayon merasa terpojok, sendirian, dalam keputusasaan. Semua tatapan menuduhnya, dan tidak ada satupun yang membelanya. Bahkan, Huse saat itu sedang tidak ada di rumah. Merasa kalah dan lelah, ia menulis sebuah surat perpisahan, mengemasi tasnya, dan diam-diam memutuskan untuk pergi dari rumah itu, meninggalkan cinta dan kehidupannya yang baru. Namun, saat ia melangkah keluar pintu, Use tiba-tiba pulang. Ia melihat Lin Koyon dengan tas di tangannya dan surat di atas meja. Wajahnya pucat pasi. "Kamu mau kemana?" tanyanya dengan suara bergetar. Yue segera membaca surat itu dan hatinya hancur. Ia tidak percaya ibunya bisa sekejam itu. Tanpa ragu, ia menarik Lin Chun ke dalam pelukannya dan berkata, "Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Aku yang akan menyelesaikan ini." Ues kemudian membawa Lin Chun menghadap ibunya, menggenggam tangannya erat. Dengan suara tegas, ia menyatakan bahwa jika ibunya tidak bisa menerima Lin Chun sebagai istrinya, maka ia akan meninggalkan segalanya, termasuk statusnya sebagai pewaris keluarga Han. Ancaman Ues membuat Mei Ling terkejut. Ia tidak pernah menyangka putranya akan berani melawannya sejauh itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat cinta yang begitu besar di mata putranya. Sementara itu, kakek Han, kepala keluarga yang selama ini hanya diam mengamati, akhirnya angkat bicara. Ia melihat ketulusan Lin Chun dan keberanian Ues. Dengan bijaksana, ia berkata bahwa kebahagiaan cucunya adalah yang terpenting. Restu dari sang kakek mengubah segalanya. Meskipun Mei Ling masih belum sepenuhnya menerima, ia tidak lagi bisa menghalangi hubungan mereka secara terang-terangan. Perlahan tapi pasti, Lin Kayon mulai menemukan tempatnya di keluarga Han dengan dukungan Ues dan kakek. Ia mulai menunjukkan kemampuannya, bukan sebagai menantu dari keluarga kaya, tetapi sebagai individu yang cerdas dan berbakat. Ia membantu mengelola beberapa proyek amal yayasan keluarga dan membuktikan bahwa nilainya tidak diukur dari latar belakang keluarganya. Senyum dingin Han Mei Ling perlahan mulai mencair. Berganti dengan rasa hormat yang tak terduga, kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati, jika diperjuangkan, mampu meruntuhkan tembok setinggi apapun. Bahkan, tembok gengsi dan status sosial. Mereka akhirnya menemukan kebahagiaan mereka. Bukan dalam kemewahan, tetapi dalam kepercayaan dan cinta yang mereka bangun bersama. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh, really? That's hilarious. I can't believe he said that. He always cracks me up, yeah. I can't believe this happened. Hurts so much. Please don't leave me alone. I don't know how much longer I can hold on. We have to do something now before it's too late. Aku tahu ini sulit, tapi kita harus saling percaya. Jika kita bersama, kita pasti bisa melewati ini. Ini adalah kisah cinta di keluarga baru. Sebuah drama yang dimulai ketika Lin Toyon pindah ke rumah suaminya, Han Yus. Keluarga besar Han
menyambutnya dengan senyum dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Han Yus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya, Han Meiling, tidak pernah benar-benar menerimanya. Bagi mereka, Lin Kayon hanyalah seorang gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke dalam keluarga terpandang. Namun, Uwais mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, ia tetap berdiri di samping Lin Kayon. Hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan yang panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan tajam Mei-ling seolah menguliti setiap gerakan Lin Kyon. Namun, Use terus menggenggam tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Kayon tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh dengan aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan yang kejam. Dia harus kuat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk cintanya pada US. Waktu berlalu, dan hubungan Lin Kuyon dengan US semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah di tengah kemegahan rumah yang terasa dingin itu. Minum teh bersama di teras saat senja, memasak makan malam sederhana berdua di dapur besar, atau sekadar menonton hujan dari jendela kamar mereka. Momen-momen kecil itu adalah sumber kekuatan Lin Chon, pengingat bahwa cintanya adalah nyata. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Han Mei-ling, yang semakin tidak menyukai kedekatan mereka, mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya. Mei-ling mulai mempertemukan Uwais dengan Putri dari teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Xia Leon, yang sejak kecil memang secara tidak langsung dijodohkan dengan Wei. Mei-ling berharap kehadiran Xia Leon bisa membuat Uje sadar akan kesalahannya memilih Lin Chuyin. Suatu malam, hati Lin Kayon hancur berkeping-keping. Ia melihat Uzo sedang berbicara dengan Xia Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu terlihat sempurna, seolah mereka adalah dua orang yang ditakdirkan bersama. Hatinya terasa perih. Meskipun ia tahu bahwa Uwais tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status yang begitu besar membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Kyon menahan air matanya, mencoba untuk tetap kuat di depan suaminya. Namun, Uze menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kyon dari belakang dan berbisik lembut, "Tidak ada satupun wanita di dunia ini yang bisa menggantikan posisimu di hatiku." Kata-kata tulus itu membuat hati Lin Kayon luluh. Ia merasa aman dalam pelukan suaminya. Namun, ancaman dari keluarga Han tetap menggantung seperti bayangan gelap, siap menelan kebahagiaan mereka kapan saja. Konflik memuncak ketika Mei-ling berhasil menggali masa lalu Lin Koyon. Ia mengetahui bahwa ayah Lin Chon pernah bangkrut dan meninggalkan banyak utang. Fakta ini membuat Mei-ling semakin yakin bahwa Lin Kayon hanyalah seorang wanita licik yang mengincar kekayaan keluarga Han. Ia menggunakan informasi ini untuk menyerang Lin Kayon di depan seluruh keluarga, mempermalukannya, dan menuduhnya sebagai penipu. Lin Kayon merasa terpojok, sendirian, dalam keputusasaan. Semua tatapan menuduhnya, dan tidak ada satupun yang membelanya. Bahkan, Huse saat itu sedang tidak ada di rumah. Merasa kalah dan lelah, ia menulis sebuah surat perpisahan, mengemasi tasnya, dan diam-diam memutuskan untuk pergi dari rumah itu, meninggalkan cinta dan kehidupannya yang baru. Namun, saat ia melangkah keluar pintu, Use tiba-tiba pulang. Ia melihat Lin Koyon dengan tas di tangannya dan surat di atas meja. Wajahnya pucat pasi. "Kamu mau kemana?" tanyanya dengan suara bergetar. Yue segera membaca surat itu, dan hatinya hancur. Ia tidak percaya ibunya bisa sekejam itu. Tanpa ragu, ia menarik Lin Chon ke dalam pelukannya dan berkata, "Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Aku yang akan menyelesaikan ini." Uwais kemudian membawa Lin Chon menghadap ibunya, menggenggam tangannya erat. Dengan suara tegas, ia menyatakan
bahwa jika ibunya tidak bisa menerima Lin Chon sebagai istrinya, maka ia akan meninggalkan segalanya, termasuk statusnya sebagai pewaris keluarga Han. Ancaman US membuat Mei Ling terkejut. Ia tidak pernah menyangka putranya akan berani melawannya sejauh itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat cinta yang begitu besar di mata putranya. Sementara itu, kakek Han, kepala keluarga yang selama ini hanya diam mengamati, akhirnya angkat bicara. Ia melihat ketulusan Lin Chon dan keberanian US. Dengan bijaksana, ia berkata bahwa kebahagiaan cucunya adalah yang terpenting. Restu dari sang kakek mengubah segalanya. Meskipun Mei Ling masih belum sepenuhnya menerima, ia tidak lagi bisa menghalangi hubungan mereka secara terang-terangan. Perlahan tapi pasti, Lin Kayon mulai menemukan tempatnya di keluarga Han dengan dukungan US dan kakek. Ia mulai menunjukkan kemampuannya, bukan sebagai menantu dari keluarga kaya, tetapi sebagai individu yang cerdas dan berbakat. Ia membantu mengelola beberapa proyek amal yayasan keluarga dan membuktikan bahwa nilainya tidak diukur dari latar belakang keluarganya. Senyum dingin Han Mei Ling perlahan mulai mencair. Berganti dengan rasa hormat yang tak terduga, kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati, jika diperjuangkan, mampu meruntuhkan tembok setinggi apapun. Bahkan, tembok gengsi dan status sosial. Mereka akhirnya menemukan kebahagiaan mereka. Bukan dalam kemewahan, tetapi dalam kepercayaan dan cinta yang mereka bangun bersama. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh, really? That's hilarious. I can't believe he said that. He always cracks me up, yeah. I can't believe this happened. Hurts so much. Please don't leave me alone. I don't know how much longer I can hold on. We have to do something now before it's too late. Aku tahu ini sulit, tapi kita harus saling percaya. Jika kita bersama, kita pasti bisa melewati ini. Ini adalah kisah cinta di keluarga baru. Sebuah drama yang dimulai ketika Lin Toyon pindah ke rumah suaminya, Han Yus. Keluarga besar Han menyambutnya dengan senyum dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Han Yus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya, Han Mei Ling, tidak pernah benar-benar menerimanya. Bagi mereka, Lin Kayon hanyalah seorang gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke dalam keluarga terpandang. Namun, Wes mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, ia tetap berdiri di samping Lin Kayon. Hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan yang panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan tajam Mei Ling seolah menguliti setiap gerakan Lin Kyon. Namun, Huse terus menggenggam tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Kayon tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh dengan aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan yang kejam. Dia harus kuat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk cintanya pada US. Waktu berlalu, dan hubungan Lin Kuyon dengan US semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah di tengah kemegahan rumah yang terasa dingin itu. Minum teh bersama di teras saat senja, memasak makan malam sederhana berdua di dapur besar, atau sekadar menonton hujan dari jendela kamar mereka. Momen-momen kecil itu adalah sumber kekuatan Lin Chon, pengingat bahwa cintanya adalah nyata. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Han Mei Ling, yang semakin tidak menyukai kedekatan mereka, mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya. Mei Ling mulai mempertemukan Wes dengan Putri dari teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Xia Leon, yang sejak kecil memang secara tidak langsung dijodohkan dengan Wei.
Mei Ling berharap kehadiran Xiaolion bisa membuat Wu Zhe sadar akan kesalahannya memilih Lin Chuyin. Suatu malam, hati Lin Kayon hancur berkeping-keping. Ia melihat Uzo sedang berbicara dengan Xiaolion di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu terlihat sempurna, seolah mereka adalah dua orang yang ditakdirkan bersama. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Hues tidak akan mengkhianatinya. Tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status yang begitu besar membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Qion menahan air matanya, mencoba untuk tetap kuat di depan suaminya. Namun, Wu Zhe menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Qion dari belakang dan berbisik lembut. Tidak ada satupun wanita di dunia ini yang bisa menggantikan posisimu di hatiku. Kata-kata tulus itu membuat hati Lin Kayon luluh. Ia merasa aman dalam pelukan suaminya. Namun, ancaman dari keluarga Han tetap menggantung seperti bayangan gelap, siap menelan kebahagiaan mereka kapan saja. Konflik memuncak ketika Mei Ling berhasil menggali masa lalu Lin Koyon. Ia mengetahui bahwa ayah Lin Chuan pernah bangkrut dan meninggalkan banyak utang. Fakta ini membuat Mei Ling semakin yakin bahwa Lin Kayon hanyalah seorang wanita licik yang mengincar kekayaan keluarga Han. Ia menggunakan informasi ini untuk menyerang Lin Kayon di depan seluruh keluarga, mempermalukannya, dan menuduhnya sebagai penipu. Lin Kayon merasa terpojok, sendirian, dalam keputusasaan. Semua tatapan menuduhnya, dan tidak ada satupun yang membelanya. Bahkan, Wu Zhe saat itu sedang tidak ada di rumah, merasa kalah dan lelah. Ia menulis sebuah surat perpisahan, mengemasi tasnya, dan diam-diam memutuskan untuk pergi dari rumah itu, meninggalkan cinta dan kehidupannya yang baru. Namun, saat ia melangkah keluar pintu, Wu Zhe tiba-tiba pulang. Ia melihat Lin Koyon dengan tas di tangannya dan surat di atas meja. Wajahnya pucat pasi. "Kamu mau kemana?" tanyanya dengan suara bergetar. Yue segera membaca surat itu, dan hatinya hancur. Ia tidak percaya ibunya bisa sekejam itu. Tanpa ragu, ia menarik Lin Chuan ke dalam pelukannya dan berkata, "Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Aku yang akan menyelesaikan ini." Wes kemudian membawa Lin Chuan menghadap ibunya, menggenggam tangannya erat. Dengan suara tegas, ia menyatakan bahwa jika ibunya tidak bisa menerima Lin Chuan sebagai istrinya, maka ia akan meninggalkan segalanya, termasuk statusnya sebagai pewaris keluarga Han. Ancaman Yue membuat Mei Ling terkejut. Ia tidak pernah menyangka putranya akan berani melawannya sejauh itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat cinta yang begitu besar di mata putranya. Sementara itu, kakek Han, kepala keluarga yang selama ini hanya diam mengamati, akhirnya angkat bicara. Ia melihat ketulusan Lin Chuan dan keberanian Yue. Dengan bijaksana, ia berkata bahwa kebahagiaan cucunya adalah yang terpenting. Restu dari sang kakek mengubah segalanya. Meskipun Mei Ling masih belum sepenuhnya menerima, ia tidak lagi bisa menghalangi hubungan mereka secara terang-terangan. Perlahan tapi pasti, Lin Kayon mulai menemukan tempatnya di keluarga Han dengan dukungan Wes dan kakek. Ia mulai menunjukkan kemampuannya, bukan sebagai menantu dari keluarga kaya, tetapi sebagai individu yang cerdas dan berbakat. Ia membantu mengelola beberapa proyek amal yayasan keluarga dan membuktikan bahwa nilainya tidak diukur dari latar belakang keluarganya. Senyum dingin Han Mei Ling perlahan mulai mencair, berganti dengan rasa hormat yang tak terduga. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati, jika diperjuangkan, mampu meruntuhkan tembok setinggi apapun, bahkan tembok gengsi dan status sosial. Mereka akhirnya menemukan kebahagiaan mereka, bukan dalam kemewahan, tetapi dalam kepercayaan dan cinta yang mereka bangun bersama. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Oh, really? That's hilarious. I can't believe he said that. He always cracks me up, yeah. I can't believe this happened. Hurts so much. Please don't leave me alone. I don't know how much longer I can hold on. We have to do something now before it's too late. Aku tahu ini sulit, tapi kita harus saling percaya. Jika kita bersama, kita pasti bisa melewati ini. Ini adalah kisah cinta di Keluarga Baru. Sebuah drama yang dimulai ketika Lin Toyon pindah ke rumah suaminya, Han Yus. Keluarga besar Han menyambutnya dengan senyum dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Han Yus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya, Han Meiling, tidak pernah benar-benar menerimanya. Bagi mereka, Lin Kayon hanyalah seorang gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke dalam keluarga terpandang. Namun, Wes mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, ia tetap berdiri di samping Lin Kayon. Hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan yang panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan tajam Mei-ling seolah menguliti setiap gerakan Lin Kyon. Namun, Use terus menggenggam tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Kayon tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh dengan aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan yang kejam. Dia harus kuat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk cintanya pada US. Waktu berlalu, dan hubungan Lin Kuyon dengan US semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah di tengah kemegahan rumah yang terasa dingin itu. Minum teh bersama di teras saat senja, memasak makan malam sederhana berdua di dapur besar, atau sekadar menonton hujan dari jendela kamar mereka. Momen-momen kecil itu adalah sumber kekuatan Lin Chon, pengingat bahwa cintanya adalah nyata. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Han Mei-ling, yang semakin tidak menyukai kedekatan mereka, mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya. Mei-ling mulai mempertemukan Wes dengan Putri dari teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Xia Leon, yang sejak kecil memang secara tidak langsung dijodohkan dengan Wei. Mei-ling berharap kehadiran Xia Leon bisa membuat Uje sadar akan kesalahannya memilih Lin Chuyin. Suatu malam, hati Lin Kayon hancur berkeping-keping. Ia melihat Uzo sedang berbicara dengan Xia Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu terlihat sempurna, seolah mereka adalah dua orang yang ditakdirkan bersama. Hatinya terasa perih, meskipun ia tahu bahwa Wes tidak akan mengkhianatinya. Tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status yang begitu besar membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Kyon menahan air matanya, mencoba untuk tetap kuat di depan suaminya. Namun, Uze menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kyon dari belakang dan berbisik lembut. Tidak ada satupun wanita di dunia ini yang bisa menggantikan posisimu di hatiku. Kata-kata tulus itu membuat hati Lin Kayon luluh. Ia merasa aman dalam pelukan suaminya. Namun, ancaman dari keluarga Han tetap menggantung seperti bayangan gelap, siap menelan kebahagiaan mereka kapan saja. Konflik memuncak ketika Mei-ling berhasil menggali masa lalu Lin Koyon. Ia mengetahui bahwa ayah Lin Chon pernah bangkrut dan meninggalkan banyak utang. Fakta ini membuat Mei-ling semakin yakin bahwa Lin Kayon hanyalah seorang wanita licik yang mengincar kekayaan keluarga Han. Ia menggunakan informasi ini untuk menyerang Lin Kayon di depan seluruh keluarga, mempermalukannya, dan menuduhnya sebagai penipu. Lin Kayon merasa terpojok, sendirian, dalam keputusasaan. Semua tatapan menuduhnya, dan tidak ada satupun yang membelanya. Bahkan, Huse saat itu sedang tidak ada di rumah. Merasa kalah dan lelah, ia menulis sebuah surat perpisahan, mengemasi tasnya, dan diam-diam memutuskan untuk pergi dari rumah itu, meninggalkan cinta
dan kehidupannya yang baru. Namun, saat ia melangkah keluar pintu, Use tiba-tiba pulang. Ia melihat Lin Koyon dengan tas di tangannya dan surat di atas meja. Wajahnya pucat pasi. "Kamu mau kemana?" tanyanya dengan suara bergetar. Yue segera membaca surat itu dan hatinya hancur. Ia tidak percaya ibunya bisa sekejam itu. Tanpa ragu, ia menarik Lin Chon ke dalam pelukannya dan berkata, "Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Aku yang akan menyelesaikan ini." Ues kemudian membawa Lin Chon menghadap ibunya, menggenggam tangannya erat. Dengan suara tegas, ia menyatakan bahwa jika ibunya tidak bisa menerima Lin Chon sebagai istrinya, maka ia akan meninggalkan segalanya, termasuk statusnya sebagai pewaris keluarga Han. Ancaman Ues membuat Mei Ling terkejut. Ia tidak pernah menyangka putranya akan berani melawannya sejauh itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat cinta yang begitu besar di mata putranya. Sementara itu, kakek Han, kepala keluarga yang selama ini hanya diam mengamati, akhirnya angkat bicara. Ia melihat ketulusan Lin Chon dan keberanian Ues. Dengan bijaksana, ia berkata bahwa kebahagiaan cucunya adalah yang terpenting. Restu dari sang kakek mengubah segalanya. Meskipun Mei Ling masih belum sepenuhnya menerima, ia tidak lagi bisa menghalangi hubungan mereka secara terang-terangan. Perlahan tapi pasti, Lin Kayon mulai menemukan tempatnya di keluarga Han dengan dukungan Ues dan kakek. Ia mulai menunjukkan kemampuannya, bukan sebagai menantu dari keluarga kaya, tetapi sebagai individu yang cerdas dan berbakat. Ia membantu mengelola beberapa proyek amal yayasan keluarga dan membuktikan bahwa nilainya tidak diukur dari latar belakang keluarganya. Senyum dingin Han Mei Ling perlahan mulai mencair. Berganti dengan rasa hormat yang tak terduga, kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati, jika diperjuangkan, mampu meruntuhkan tembok setinggi apapun. Bahkan, tembok gengsi dan status sosial. Mereka akhirnya menemukan kebahagiaan mereka. Bukan dalam kemewahan, tetapi dalam kepercayaan dan cinta yang mereka bangun bersama. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh, really? That's hilarious. I can't believe he said that. He always cracks me up, yeah. I can't believe this happened. Hurts so much. Please don't leave me alone. I don't know how much longer I can hold on. We have to do something now before it's too late. Aku tahu ini sulit, tapi kita harus saling percaya. Jika kita bersama, kita pasti bisa melewati ini. Ini adalah kisah cinta di keluarga baru. Sebuah drama yang dimulai ketika Lin Toyon pindah ke rumah suaminya, Han Yus. Keluarga besar Han menyambutnya dengan senyum dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Han Yus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya, Han Mei Ling, tidak pernah benar-benar menerimanya. Bagi mereka, Lin Kayon hanyalah seorang gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke dalam keluarga terpandang. Namun, Ues mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, ia tetap berdiri di samping Lin Kayon. Hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan yang panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan tajam Mei Ling seolah menguliti setiap gerakan Lin Kion. Namun, Use terus menggenggam tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Kayon tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh dengan aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan yang kejam. Dia harus kuat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk cintanya pada Ues. Waktu berlalu, dan hubungan Lin Kuyon dengan Ues semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah di tengah kemegahan rumah yang terasa
dingin itu, minum teh bersama di teras saat senja, memasak makan malam sederhana berdua di dapur besar, atau sekadar menonton hujan dari jendela kamar mereka. Momen-momen kecil itu adalah sumber kekuatan Lin Chon, pengingat bahwa cintanya adalah nyata. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Han Meiling, yang semakin tidak menyukai kedekatan mereka, mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya. Meiling mulai mempertemukan Wes dengan Putri dari teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Xia Leon, yang sejak kecil memang secara tidak langsung dijodohkan dengan Wei. Meiling berharap kehadiran Xia Leon bisa membuat Uje sadar akan kesalahannya memilih Lin Chuyin. Suatu malam, hati Lin Kayon hancur berkeping-keping. Ia melihat Uzo sedang berbicara dengan Xia Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu terlihat sempurna, seolah mereka adalah dua orang yang ditakdirkan bersama. Hatinya terasa perih. Meskipun ia tahu bahwa Wes tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status yang begitu besar membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Kyon menahan air matanya, mencoba untuk tetap kuat di depan suaminya. Namun, Uze menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kyon dari belakang dan berbisik lembut, "Tidak ada satupun wanita di dunia ini yang bisa menggantikan posisimu di hatiku." Kata-kata tulus itu membuat hati Lin Kayon luluh. Ia merasa aman dalam pelukan suaminya. Namun, ancaman dari keluarga Han tetap menggantung seperti bayangan gelap, siap menelan kebahagiaan mereka kapan saja. Konflik memuncak ketika Meiling berhasil menggali masa lalu Lin Koyon. Ia mengetahui bahwa ayah Lin Chon pernah bangkrut dan meninggalkan banyak utang. Fakta ini membuat Meiling semakin yakin bahwa Lin Kayon hanyalah seorang wanita licik yang mengincar kekayaan keluarga Han. Ia menggunakan informasi ini untuk menyerang Lin Kayon di depan seluruh keluarga, mempermalukannya, dan menuduhnya sebagai penipu. Lin Kayon merasa terpojok, sendirian, dalam keputusasaan. Semua tatapan menuduhnya, dan tidak ada satupun yang membelanya. Bahkan, Huse saat itu sedang tidak ada di rumah. Merasa kalah dan lelah, ia menulis sebuah surat perpisahan, mengemasi tasnya, dan diam-diam memutuskan untuk pergi dari rumah itu, meninggalkan cinta dan kehidupannya yang baru. Namun, saat ia melangkah keluar pintu, Use tiba-tiba pulang. Ia melihat Lin Koyon dengan tas di tangannya dan surat di atas meja. Wajahnya pucat pasi. "Kamu mau kemana?" tanyanya dengan suara bergetar. Yue segera membaca surat itu, dan hatinya hancur. Ia tidak percaya ibunya bisa sekejam itu. Tanpa ragu, ia menarik Lin Chon ke dalam pelukannya dan berkata, "Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Aku yang akan menyelesaikan ini." Wes kemudian membawa Lin Chon menghadap ibunya, menggenggam tangannya erat. Dengan suara tegas, ia menyatakan bahwa jika ibunya tidak bisa menerima Lin Chon sebagai istrinya, maka ia akan meninggalkan segalanya, termasuk statusnya sebagai pewaris keluarga Han. Ancaman Yus membuat Meiling terkejut. Ia tidak pernah menyangka putranya akan berani melawannya sejauh itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat cinta yang begitu besar di mata putranya. Sementara itu, kakek Han, kepala keluarga yang selama ini hanya diam mengamati, akhirnya angkat bicara. Ia melihat ketulusan Lin Chon dan keberanian Yus. Dengan bijaksana, ia berkata bahwa kebahagiaan cucunya adalah yang terpenting. Restu dari sang kakek mengubah segalanya. Meskipun Meiling masih belum sepenuhnya menerima, ia tidak lagi bisa menghalangi hubungan mereka secara terang-terangan. Perlahan tapi pasti, Lin Kayon mulai menemukan tempatnya di keluarga Han dengan dukungan Wes dan kakek. Ia mulai menunjukkan kemampuannya, bukan sebagai menantu dari keluarga kaya, tetapi sebagai individu yang cerdas dan berbakat. Ia membantu mengelola beberapa proyek amal yayasan keluarga dan membuktikan bahwa nilainya tidak diukur dari latar belakang keluarganya. Senyum dingin Han Meiling perlahan mulai mencair, berganti
dengan rasa hormat yang tak terduga. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati, jika diperjuangkan, mampu meruntuhkan tembok setinggi apapun. Bahkan, tembok gengsi dan status sosial. Mereka akhirnya menemukan kebahagiaan mereka. Bukan dalam kemewahan, tetapi dalam kepercayaan dan cinta yang mereka bangun bersama. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh, really? That's hilarious. I can't believe he said that. He always cracks me up, yeah. I can't believe this happened. Hurts so much. Please don't leave me alone. I don't know how much longer I can hold on. We have to do something now before it's too late. Aku tahu ini sulit, tapi kita harus saling percaya. Jika kita bersama, kita pasti bisa melewati ini. Ini adalah kisah cinta di Keluarga Baru. Sebuah drama yang dimulai ketika Lin Toyon pindah ke rumah suaminya, Han Yus. Keluarga besar Han menyambutnya dengan senyum dingin. Meskipun ia baru saja menikah dengan Han Yus, pewaris tunggal keluarga tersebut, ibunya, Han Mei-ling, tidak pernah benar-benar menerimanya. Bagi mereka, Lin Kayon hanyalah seorang gadis sederhana yang tidak pantas masuk ke dalam keluarga terpandang. Namun, Wes mencintainya dengan tulus. Bahkan, saat seluruh keluarga mempertanyakan pilihan hatinya, ia tetap berdiri di samping Lin Kayon. Hari pertamanya di rumah keluarga Han menjadi awal dari cobaan yang panjang. Meja makan besar itu terasa terlalu hening, dan tatapan tajam Mei Ling seolah menguliti setiap gerakan Lin Kyon. Namun, Huse terus menggenggam tangan istrinya di bawah meja, seakan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Meskipun begitu, Lin Kayon tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang penuh dengan aturan, gengsi, dan permainan kekuasaan yang kejam. Dia harus kuat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk cintanya pada US. Waktu berlalu, dan hubungan Lin Kuyon dengan US semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas kecil yang indah di tengah kemegahan rumah yang terasa dingin itu. Minum teh bersama di teras saat senja, memasak makan malam sederhana berdua di dapur besar, atau sekadar menonton hujan dari jendela kamar mereka. Momen-momen kecil itu adalah sumber kekuatan Lin Chon, pengingat bahwa cintanya adalah nyata. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Han Mei Ling, yang semakin tidak menyukai kedekatan mereka, mulai mengatur rencana untuk menjauhkan Yus dari istrinya. Mei Ling mulai mempertemukan Wes dengan Putri dari teman bisnisnya, seorang wanita elegan bernama Xia Leon, yang sejak kecil memang secara tidak langsung dijodohkan dengan Wei. Mei Ling berharap kehadiran Xia Leon bisa membuat Uje sadar akan kesalahannya memilih Lin Chuyin. Suatu malam, hati Lin Kayon hancur berkeping-keping. Ia melihat Uzo sedang berbicara dengan Xia Leon di taman belakang. Cahaya lampu malam membuat pemandangan itu terlihat sempurna, seolah mereka adalah dua orang yang ditakdirkan bersama. Hatinya terasa perih. Meskipun ia tahu bahwa Wes tidak akan mengkhianatinya, tetapi rasa rendah diri dan perbedaan status yang begitu besar membuatnya takut kehilangan segalanya. Saat kembali ke kamar, Lin Kyon menahan air matanya, mencoba untuk tetap kuat di depan suaminya. Namun, Uze menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, ia memeluk Lin Kyon dari belakang dan berbisik lembut, "Tidak ada satupun wanita di dunia ini yang bisa menggantikan posisimu di hatiku." Kata-kata tulus itu membuat hati Lin Kayon luluh. Ia merasa aman dalam pelukan suaminya. Namun, ancaman dari keluarga Han tetap menggantung seperti bayangan gelap, siap menelan kebahagiaan mereka kapan saja. Konflik memuncak ketika Mei Ling berhasil menggali masa lalu Lin Koyon. Ia mengetahui bahwa ayah Lin Chon pernah bangkrut
dan meninggalkan banyak utang. Fakta ini membuat Mei Ling semakin yakin bahwa Lin Kayon hanyalah seorang wanita licik yang mengincar kekayaan keluarga Han. Ia menggunakan informasi ini untuk menyerang Lin Kayon di depan seluruh keluarga, mempermalukannya, dan menuduhnya sebagai penipu. Lin Kayon merasa terpojok, sendirian, dalam keputusasaan. Semua tatapan menuduhnya, dan tidak ada satupun yang membelanya. Bahkan, Huse saat itu sedang tidak ada di rumah, merasa kalah dan lelah. Ia menulis sebuah surat perpisahan, mengemasi tasnya, dan diam-diam memutuskan untuk pergi dari rumah itu, meninggalkan cinta dan kehidupannya yang baru. Namun, saat ia melangkah keluar pintu, Use tiba-tiba pulang. Ia melihat Lin Koyon dengan tas di tangannya dan surat di atas meja. Wajahnya pucat pasi. "Kamu mau kemana?" tanyanya dengan suara bergetar. Yue segera membaca surat itu dan hatinya hancur. Ia tidak percaya ibunya bisa sekejam itu. Tanpa ragu, ia menarik Lin Chon ke dalam pelukannya dan berkata, "Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Aku yang akan menyelesaikan ini." Ues kemudian membawa Lin Chon menghadap ibunya, menggenggam tangannya erat. Dengan suara tegas, ia menyatakan bahwa jika ibunya tidak bisa menerima Lin Chon sebagai istrinya, maka ia akan meninggalkan segalanya, termasuk statusnya sebagai pewaris keluarga Han. Ancaman Ues membuat Mei Ling terkejut. Ia tidak pernah menyangka putranya akan berani melawannya sejauh itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat cinta yang begitu besar di mata putranya. Sementara itu, kakek Han, kepala keluarga yang selama ini hanya diam mengamati, akhirnya angkat bicara. Ia melihat ketulusan Lin Chon dan keberanian Ues. Dengan bijaksana, ia berkata bahwa kebahagiaan cucunya adalah yang terpenting. Restu dari sang kakek mengubah segalanya. Meskipun Mei Ling masih belum sepenuhnya menerima, ia tidak lagi bisa menghalangi hubungan mereka secara terang-terangan. Perlahan tapi pasti, Lin Kayon mulai menemukan tempatnya di keluarga Han dengan dukungan Ues dan kakek. Ia mulai menunjukkan kemampuannya, bukan sebagai menantu dari keluarga kaya, tetapi sebagai individu yang cerdas dan berbakat. Ia membantu mengelola beberapa proyek amal yayasan keluarga dan membuktikan bahwa nilainya tidak diukur dari latar belakang keluarganya. Senyum dingin Han Mei Ling perlahan mulai mencair, berganti dengan rasa hormat yang tak terduga. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati, jika diperjuangkan, mampu meruntuhkan tembok setinggi apapun, bahkan tembok gengsi dan status sosial. Mereka akhirnya menemukan kebahagiaan mereka, bukan dalam kemewahan, tetapi dalam kepercayaan dan cinta yang mereka bangun bersama. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.